Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Bagas Indrayatna, NIM 01119003. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester mengenai mata kuliah hidrolik dan pneumatik. Pada saat ini saya akan menyampaikan metodologi mengenai penerapan sistem hidrolik yang ada di pabrik kelapa sawit. Untuk itu, ayo kita simak videonya berikut ini. Check it out. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai sistem hidrolik yang ada di pabrik kelapa sawit. Saya Bagas Dayatna 011 011 1903 dengan dosen pengampu Ibu Hanifah Dina STMT, mata kuliah hidrolik dan pneumatik. Oke, next ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita memulainya dari latar belakang teman-teman. Jadi kenapa sih kok di pabrik kelapa sawit itu dia tuh banyak menggunakan beberapa perangkat-perangkat instalasi hidrolik gitu kan, hidrolik, kenapa nggak pneumatik ataupun mekanisme lainnya gitu kan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan bahwa banyak pertimbangan mengapa kok di pabrik kelapa sawit itu dia itu banyak menggunakan hidrolik. Yang menjadi poin utama adalah beban di PKS berat tapi movementnya jauh gitu, karena PKS sendiri kita tahu sendiri dalam pengolahannya yang diolah itu adalah TBS, tandan buah segar, di mana bobotnya itu nggak 1, 2, 3 kilo teman-teman, tapi bobotnya itu adalah bisa dari yang 30 kilo sampai ada yang sampai 1 ton gitu per tandannya gitu kan. Itu akan membutuhkan suatu alat yang memiliki kekuatan dalam pemindahan tenaga yang besar. Untuk itu dipilihlah sistem hidrolik ini gitu. Selain itu beberapa alasannya, yang pertama adalah dapat memindahkan tenaga yang besar. Jadi hidrolik ini tuh dapat memindahkan tenaga yang besar hanya dengan menggunakan komponen yang relatif kecil. Nanti akan dijabarkan deh beberapa peletakan atau aplikasi hidrolik di PKS. Kemudian dapat bergerak bebas ketika mengangkat beban besar. Kemudian juga pengoperasian halus dan self lubricating sehingga usia pakai lebih panjang. Hidrolik ini rata-rata lebih panjang karena memiliki self lubricating sendiri gitu untuk bisa melubrikasi sistemnya gitu. Oke, metodologi yang kita gunakan dalam video ini, data yang diambil yaitu data sekunder. Yaitu data sekunder, data apa? Data sekunder itu adalah data yang diambil dari proses wawancara, yaitu dengan teman-teman TPS 2018, dan sumber website terpercaya mengenai aplikasi hidrolik di pabrik kelapa sawit gitu kan. Kita tahu sendiri di ini telah saya gambarkan secara sangat sederhana mengenai metodologinya, yaitu dimulai, kemudian mengidentifikasi masalah apa aja sih yang ada di dalam pengaplikasian hidrolik di pabrik kelapa sawit, kemudian ada studi pustakanya, kemudian ada penyelesaian masalah dan kemudian selesai gitu ya. Kemudian, nah ini kita langsung masuk ke dalam uh, sistem yang ada di PKS menggunakan hidrolik, yaitu yang pertama adalah hidrolik power pack pintu hopper. Jadi ini digambarkan di sini ada pintu hopper di sini, kursor bisa dilihat ya. Ini nantinya ini adalah tempat TBS pertama ya dari stasiun penerimaan sebelum dia masuk ke dalam stasiun sterilizer. Kemudian dia di store dulu di sini di pintu hopper namanya, untuk nantinya akan bertahap memasuki lori dan selanjutnya ke sterilizer gitu. Nah, untuk bisa membuka pintu hopper ini diperlukan suatu tegangan yang besar, tenaga yang besar, makanya ini dalam menaik turunkan pintu hopper ini itu dia menggunakan hidrolik gitu kan, hidrolik power pack namanya. Ini ada beberapa gambarnya ya. Kemudian ini juga beberapa kerusakan-kerusakan yang ada di dalam hidrolik power pack yang ada di PKS, yaitu pintu tuas hopper rusak atau blong, kemudian oli dalam HPP habis, HPP itu hidrolik power pack, dan kebocoran seal pada sistem hidrolik gitu ya.
Oke, ini adalah instalasi secara kasaran ya, secara kasaran beberapa sistem hidrolik termasuk di hydraulic power pack yang tadi saya sampaikan. Itu ada filter, kemudian ada pump, ada pressure control, kemudian ada directional control, piston dan rod piston. Nah, rod piston ini nanti yang akan dia mengubah tenaga menjadi gaya mekanis ya, menjadi gaya mekanis nantinya yang akan bisa menaik turunkan suatu hal atau memberikan tegangan, dorongan maupun tarikan gitu ya di dalam sistem hidrolik ini gitu. Filter ini untuk apa? Filter ini untuk menyaring minyak yang ada sebagai penggerak di dalam sistem hidrolik itu sendiri. Oke, kita lihat dulu teman-teman sistem hidrolik yang ada di PKS. Kita lihat video ini sebentar ya. Oke, ini bisa dilihat. Ini ada pada sistem pintu hopper. Ini adalah tuas nanti ini yang berwarna biru. Sebelum sebentar nanti akan jauh kelihatan ya. Oke, ini adalah tuas untuk menarik, menurun dan menaikkan pintu hopper menggunakan sistem hidrolik. Nah tadi itunya. Itu semacam itu yang ada di pabrik kelapa sawit, semacam itu teman-teman. Nah ini juga sama, yang biru-biru ini. Oke. Nah selanjutnya adalah transfer carriage. Transfer carriage ini berada di sistem sebelum memasuki sterilizer, jadi dia digunakan sebagai tempat aktuasi mentransfer rel dari rel penerimaan menuju pada pintu-pintu sterilizer gitu. Ini juga dia menggunakan sistem hidrolik. Kemudian ada stasiun pressing. Stasiun pressing ini dia digunakan di adjusting count hidrolik, di mana setelah pencabikan dan pemutaran dengan screw press, kemudian di ujung screw press ada yang namanya adjusting count hidrolik untuk memeras si bubur TBS yang sudah dihancurkan di digester gitu. Itu beberapa, jadi ada 3, ada adjusting count, ada transfer carriage, dan ada di pintu hopper loading rate. Nah, oke, kita pada akhir paripurna. Jadi dari beberapa yang saya tampilkan tadi, salah satu alasan yang menjadi kenapa hidrolik dipakai di PKS karena dia tenaganya kuat untuk memindahkan beban yang besar, tapi dengan sistem yang relatif kecil, ringan, tapi bisa memindahkan dan kuat, yang kuat. Selain itu juga simple dan tahan lama ataupun lifetime-nya cukup panjang. Makanya hidrolik ini banyak digunakan di pabrik kelapa sawit. Oke. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam video UAS kali ini. Semoga dapat memberikan pencerahan pada teman-teman semua, dan dalam hal ini saya juga berterima kasih pada Bu Hani selaku dosen pengampu mata kuliah hidrolik pneumatik atas seluruh ilmunya. Saya Bagas Indrayatna pamit undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.